Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan Chen, ini ditambang dari urat batu peri. Sing Daorong menatap Chen Ping dengan bingung, tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu bersemangat. Chen Ping juga tahu tentang urat batu peri. Penambangan begitu cepat. Apakah semua urat mineral telah ditambang? Chen Ping mengerutkan kening. Meskipun urat batu peri telah ditemukan, kandungan urat tersebut tidak tinggi. Setelah 100.000 batu peri ini ditambang, urat tersebut mungkin akan hancur. Tidak, urat mineral yang kami temukan kali ini tampaknya tidak memiliki kandungan tinggi di permukaan, tetapi ketika kami menambangnya, kami menemukan bahwa seluruh gunung itu dipenuhi dengan batu peri. Jika kita memperkirakan secara konservatif, bahkan 1.000.000 batu peri tidak akan cukup untuk menghentikannya. Sing Daorong berkata sambil menyeringai. Apa? Chen Ping dengan gembira meraih lengan Sing Daorong, kau tidak berbohong padaku, kan? Lebih dari 1.000.000 batu peri. Chen Ping Anda hanya bisa membanggakan 1.000.000. Tuan Chen, beraninya aku berbohong padamu. Aku sudah mengirim lebih banyak orang untuk menambang dalam semalam. Jika kau butuh lebih banyak batu peri, aku akan mengirimkannya kepadamu dalam 2 hari. Sing Daorong berkata dengan serius. Chen Ping menyadari bahwa Sing Daorong tidak berbohong kepadanya, jadi dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu berkata, aku akan menghubungimu saat aku membutuhkanmu. Lain kali saat aku mengirimkan batu peri kepadamu, ingatlah untuk membawa lebih banyak orang. Begitu banyak batu peri yang tidak main-main. Sekarang banyak pembudidaya bersedia menjadi anjing demi batu peri. Mengenai masalah tambang batu peri, hal itu tidak boleh dibocorkan, dan harus dijaga kerahasiaannya. Chen Ping, kami takut jika tambang batu peri bocor, banyak orang pasti akan pergi ke kota binatang. Meskipun ada susunan ilusi di sekitar kota binatang buas dan tidak seorang pun dapat dengan mudah memasukinya, selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada orang yang lebih baik darimu. Akan ada juga ahli susunan di antara kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Begitu susunan ilusi yang menyelimuti kota binatang hancur, kota binatang akan dilanda bencana dahsyat. Jangan khawatir, Tuan Chen. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan kota binatang buas. Sing Daorong mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu kembali. Chen Ping melambaikan tangannya dan membiarkan Sing Daorong kembali. Chen Ping dia mengambil 100.000 batu peri dan pergi mencari Lin Kevan dan 2 orang lainnya dengan Xiaoku di tangannya. Melihat Chen Ping datang, Lin Kevan buru-buru bertanya, Saudara Chen, apakah batu peri sudah sampai? Chen Ping mengangguk dan melemparkan tas penyimpanan itu ke Lin Kevan, ini ada 100.000 batu roh abadi. Kalian bertiga dapat membaginya di antara kalian sendiri. Ikuti saja aku mulai sekarang, dan aku akan memastikan kamu memiliki kehidupan yang baik. Lin Kevan membuka kantong penyimpanan itu dengan setengah percaya dan setengah ragu, tetapi ketika dia melihat bahwa benar-benar ada 100.000 batu peri di dalamnya, dia benar-benar tercengang. Hua Zhangweng dan Mo Saying juga melihat tas penyimpanan itu dengan mata berbinar. Tahukah Anda, mereka hanyalah pengikut kecil Lin Kevan, bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berbagi sumber daya dengan Lin Kevan? Terlebih lagi, ini adalah batu peri. Di kota Sun Mun, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan batu peri. Kamu benar-benar punya 100.000 batu roh abadi. Lin Kevan berkata dengan kaget. Tentu saja, aku selalu menepati janjiku. Apapun yang aku katakan, aku pasti akan melakukannya. Itu hanya 100.000 batu roh abadi. Apa masalahnya? Chen Ping diucapkan dengan cara yang sangat sok. Lin Kevan memandang Chen Ping. Meskipun dia tampak berpura-pura tenang, dia terlihat sangat nyaman saat ini. Lagi pula, 100.000 batu peri ada di depannya. Dia tidak hanya pamer, dia benar-benar hebat.
Kalau begitu aku tidak akan sopan dengan 100.000 batu roh abadi ini. Setelah berkata demikian, Lin Kevan menyimpan tas penyimpanannya. Mengapa kamu tidak memberinya 2 poin? Chen Ping tanya. Mereka tidak membutuhkannya, kata Lin Kevan, lalu menatap Hua Zhangweng dan Mo Saying dan bertanya, apakah kalian berdua ingin berbagi? Tidak, tidak. Meskipun kedua orang itu juga menginginkannya, mereka tidak berani menentang Lin Kevan. Bagaimanapun, dia adalah tuan dan mereka hanya pelayan. Jika kamu mengikutiku, kamu harus memperlakukan semua orang secara setara. Kamu harus memberi mereka kedua poin, atau aku akan menghajarmu. Chen Ping menatap Lin Kevan dan berkata dengan tegas. Hua Zhangweng dan Mo Saying sangat tersentuh ketika melihat Chen Ping seperti ini hingga mereka hampir menangis. Aku harap aku bisa bersujud padanya. Ini adalah pemimpin yang baik. Melihat pemuda itu serius, Lin Kevan berkata, anak muda, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku Lin Kevan, pangeran keempat kota matahari bulan. Apakah adikku Lin Keting sudah menikah denganmu secara diam-diam? Dan kau masih memanggilku paman keempat. Apa, kamu dari kota Sun Mun? Chen Ping berpura-pura terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, kamu pasti bukan dari kota Sun Mun, jangan berbohong padaku, apa buktinya? Ini token saya, lihatlah. Lin Kevan memberikan tokennya kepada Chen Ping. Chen Ping hanya melihatnya sekilas, lalu berkata dengan tidak percaya, Anda benar-benar pangeran keempat kota matahari bulan, paman saya yang keempat. Lalu, orang yang kuhajar beberapa hari lalu, bukankah dia pamanku? Ya, dia adalah Lin Kedong, pangeran tertua di kota Sun Mun. Aku datang ke sini kali ini untuk membawamu ke kota Sun Mun. Lin Kevan mengangguk dan berkata, sialan, banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Anggota keluarga tidak saling mengenal lagi. Mengapa kakak iparku ingin membunuhku? Chen Ping bertanya sambil berpura-pura bodoh. Jangan banyak bertanya, kembalilah ke Sun Mun City bersamaku dan jelaskan masalah ini dengan jelas. Lin Kevan tidak mungkin mengatakan bahwa kakak laki-lakinya datang untuk membunuh saudara iparnya karena perintah kematian 10 istana. Aku tidak akan pergi. Aku sudah menghajar kakak iparku. Jika aku pergi ke Sun Mun City, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lin Kevan segera meyakinkannya, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Dan aku juga akan berbicara baik tentangmu di depan kaisar. Adik perempuanku sedang dalam tahanan rumah, dan dia sangat merindukanmu. Apakah kamu tidak ingin menemuinya? Paman keempat, bukankah kamu sudah mengatakannya, kamu harus melindungiku? Chen Ping berkata pura-pura takut. Jangan khawatir, kamu sudah memberiku begitu banyak hal baik, bagaimana mungkin aku tidak melindungimu? Lagi pula, kamu adalah saudara iparku. Tidak akan ada yang berani menyentuhmu di kota Sun Mun. Lin Kevan menepuk dadanya dan berjanji. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Chen Ping melihat Lin Kevan menepuk dadanya untuk berjanji, lalu dia mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo kita berangkat tanpa menunda lagi. Melihat Chen Ping setuju, Lin Kevan berencana untuk berangkat kembali. Namun saat dia hendak pergi, Mo Saying menangkapnya dan berkata, teman Chen Dao, aku ini. Mo Saying, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan mengkhianati pangeran keempat dan benar-benar mengikuti jalan itu? Hua Zhangweng dengan keras menanyai Mo Saying. Lin Kevan juga mengerutkan kening dan menatap Mo Saying dengan wajah muram. Meskipun Chen Ping dianggap sebagai menantu kota matahari bulan mereka, Mo Saying, sebagai pengikut dekatnya, tidak boleh mengikuti orang lain kecuali dirinya sendiri. Kalau saja Mo Saying mengganti majikannya, Lin Kevan tidak akan punya tempat untuk menaruh mukanya. Orang tua, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku mengkhianati pangeran keempat? Setelah Mo Saying selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dengan serius dan berkata, rekan Taoist Chen,
ayahku juga seorang pria kuat di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Kekuatannya lebih kuat dariku. Apakah menurutmu kau bisa membiarkannya mengikutimu? Chen Ping, tongkat bunga lelaki tua, Lin Kevan, rekan Taois Chen, aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin ayahku mengikutimu, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Kau hanya perlu memberinya beberapa batu peri. Kalau begitu aku akan mewarisi batu-batu peri di tangan ayahku. Lagi pula, semuanya milik. Mo Saing tersenyum sedikit malu. Chen Ping mengerti apa yang dimaksud Mo Saing, tersenyum dan berkata, jika ayahmu berada di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana, maka kamu bisa membiarkan dia datang dan membiarkan dia menggunakan 10.000 batu roh abadi terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, aku akan segera memberitahu ayahku. Mo Saing mengangguk penuh semangat dan segera menggunakan slip giok untuk menyampaikan pesan itu kepada ayahnya. Melihat ini, mata Huas Hang Weng menoleh, dan dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping, rekan Taois Chen, saya punya rekan Tao yang bisa berlatih kultivasi ganda dengan saya. Meskipun dia lebih tua dan kurang kuat dari saya, tapi ketika Hua Zhangweng melihat bahwa Mo Saing meminta ayahnya untuk mendapatkan batu peri, dia juga teringat pada istrinya. Baiklah, biarkan dia datang. Chen Ping setuju sebelum Hua Zhangweng selesai berbicara. Baiklah, baiklah. Hua Zhangweng bersemangat, lalu melanjutkan, aku juga punya adik ipar, yang juga. Mo Saing juga buru-buru angkat bicara, saya juga punya bibi ketiga, yang juga. Baiklah, siapapun yang merupakan kultivator Mahayana tingkat 9 boleh ikut. Chen Ping segera memberi isyarat dan berbicara kepada Mo Saing dan Hua Zhangweng. Semua bibi dan paman ini telah keluar, dan Chen Ping tidak punya waktu untuk mendengarkan perkenalan mereka satu persatu. Selama dia adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam Mahayana, dia akan sangat membantu Chen Ping. Dan orang-orang inilah yang paling membutuhkan batu peri. Mo Saing dan Hua Zhangweng dengan senang hati bergegas menghubungi semua kerabat mereka. Lin Kevan sangat marah hingga wajahnya membiru, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Lagi pula, Mo Saing dan Hua Zhangweng tidak mengkhianatinya, mereka hanya membiarkan keluarga mereka mengikuti Chen Ping. Paman keempat, tampaknya hidupmu di kota Sun Mun juga tidak mudah. Chen Ping memandang Lin Kevan dan tersenyum tipis. Wajah Lin Kevan penuh dengan rasa malu, memang, kota matahari bulan kita akhir-akhir ini kekurangan sumber daya. Jika sumber daya tidak langka, Lin Kedong tidak akan menerima perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan dan datang untuk membunuh Chen Ping. Tidak mungkin Lin Kevan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya dan menipu Chen Ping hanya untuk beberapa sumber daya. Bagaimanapun, mereka adalah pangeran dan orang-orang berstatus tinggi. Sungguh memalukan melakukan hal-hal seperti itu. Namun, sumber daya sangat langka di Sun Moon City, jadi kami hanya dapat menemukan cara untuk mengumpulkan sumber daya di mana-mana. 10 istana. Huo Qing sedang berbaring di kamarnya, bermain dengan sebuah benda di tangannya. Setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa benda yang dimainkan Huo Qing sebenarnya adalah kepala anak-anak. Karena bermain dengannya dalam waktu yang lama, kepala anak itu memancarkan kilau yang menyilaukan. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Satu-satunya orang yang bisa memasuki kamar Huo Qing tanpa mengetuk adalah lelaki tua ini. Bahkan 10 kepala istana perlu mengetuk pintu. Ada apa? Huo Qing mengangkat kelopak matanya dan bertanya. Batu abadi diberikan kepada Lin Kedong, dan dia juga menyerang Chen Ping, tetapi Lin Kedong dipukuli dan hampir mati. Kata orang tua itu, bagaimana dia hampir mati? Kenapa dia tidak mati saja? Apa yang terjadi? Huo Qing menjadi tertarik, duduk tegak dan bertanya. Tepat ketika Chen Ping hendak membunuhnya, pangeran keempat kota matahari bulan, Lin Kevan, tiba dan menyelamatkan Lin Kedong. Orang tua itu menjelaskan,
Lin Kevan ini benar-benar orang jahat. Huo Qing meludah dengan keras. Jika Chen Ping membunuh Lin Kedong, itu akan menjadi masalah besar. Saat itu, Sun Moon City pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, mereka tinggal menonton leluconnya saja, dan Sun Moon City akan membunuh Chen Ping. Setelah Lin Kedong diselamatkan, beberapa Master Mahayana tingkat 9 disuap oleh Chen Ping dengan batu peri. Aku kira Chen Ping juga sedang berusaha memperluas kekuasaannya dan ingin melawan kuil kita. Orang tua itu berbisik, dia hanya seorang kultivator Mahayana kelas 2, dan dia berani melawan kuil suci. Huo Qing mendengus dingin, bahkan jika dia mengumpulkan semua kultivator di alam surgawi, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan kuil suci. Jika kita hanya berurusan dengan 10 istana, mungkin orang-orang ini bisa berguna. Namun, jika mereka ingin berurusan dengan seluruh kuil, mereka hanya bisa bermimpi. Di antara semua 10 istana dewa, mereka adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka yang terburuk, mereka masih dapat menempati peringkat teratas di dunia surga dan manusia. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan istana-istana di atas 10 istana itu. Adalah angan-angan belaka bagi seorang kultivator dari dunia surgawi untuk melawan seluruh kuil.